tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim Kota tujuan wisata. Gimana nih para kanca, hari Sabtunya aman, nyaman? Sama kayak kita di sini nih lagi membahas yang nyaman-nyaman tentang prestasi-prestasi di sekolah, menjadi duta madrasah, menjadi duta pepelingasih ya kan. Iya. Nah, melanjutkan tadi duta pepelingasih nih. Tadi sampai mana kita bahasnya? Nanya lagi ya. Iya. Dilanjutkan lagi ke Kak Umarnya. Siap. Ini menambahi ini arti peperingasi kan? Ya. Ya, peperingasi itu ialah organisasi yang bergerak di lingkungan. Seperti katanya pemuda peduli lingkungan asri dan bersih. Oh, berarti harus pemuda ya? Ya. Kalau anak-anak enggak bisa ya? Ya, kami ini bergerak di bidang lingkungan, mengajak masyarakat semuanya untuk senantiasa menjaga lingkungan, memberitahu apa itu bahayanya sampah dan cara menanggulanginya. Intinya tuh kami ini sebagai duta lingkungan senantiasa mengajak masyarakat agar selalu menjaga kebersihan lingkungan dimanapun berada. Oh gitu, Ya. berarti harus sering sosialisasi juga ya ke masyarakat tentang kebersihan lingkungan atau tentang pokoknya peduli lingkungan gitu ya. Ya benar. Jadi udah apa aja nih pengalamannya selama jadi duta pepelingasi nih? Pengalamannya baik itu sosialisasi atau apa gitu. Dari Kak Wira deh pengalamannya. Pengalaman ininya, sosialisasinya ada enggak? Untuk pengalaman sosialisasi itu baru sosialisasi di sekolah masing-masing Kak. Kami kemarin sosialisasi di sekolah kami di depan seluruh teman-teman yang lain. Seperti yang Umar katakan, menggiring teman-teman untuk sentiasa menjaga lingkungan, pentingnya membuang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan, terus bahayanya sampah, menanggulangin sampah, gitu-gitu. Oh kayak gitu, berarti dimulai dari lingkungan sendiri dulu ya, dari Siap. sekolah ya. Iya betul. Nanti Dari- mungkin suatu saat keluar ya, mungkin ada acara HUT apa gitu yang besar-besar ya, kalian bisa jadi duta pepelingasi nih, datang ngasih sosialisasi tentang bahayanya, dampak kalau lingkungan kita tercemar dengan berbagai sampah yang ada ya para kanca. Aduh di sini ada gangguan para kanca. Gangguan dari ini nih. Nah untuk dari prestasi yang pernah diraih lagi nih. Prestasi yang pernah diraih MAN 1 Muara Enim. Selain yang tadi udah dibilang. Ada enggak nih prestasi lain atau yang bisa dibanggain dari MAN 1 Muara Enim nih buat teman-teman para kanca Tanjung Enim Radio semuanya. Mungkin Kak Umar mau jawab ya? Ya, saya akan jawab. Untuk prestasinya itu, MAN 1 Muara Enim pernah ditunjuk untuk mengibarkan bendera merah putih di Lapang Merdeka pada ini Hari Amal Bakti pada tanggal 3 Januari kemarin. Habis itu mungkin itu saja dari saya untuk prestasinya. Boleh dilanjut oleh Wira. Boleh banget. Kalau untuk yang bisa dibanggakan itu banyak ya, organisasi sama ekstrakurikuler yang banyak ikut lomba, termasuk yang wajib untuk kami banggakan yaitu organisasi pramuka kami. Itu sangat aktif sekali dalam mengikuti kegiatan lomba dan selalu menang. Berarti kegiatan pramuka ya? Iya. Kegiatan pramuka itu sangat aktif sekali untuk teman-teman itu salut setiap hari, bahkan mereka tuh misalnya Hamin 15, Hamin 20 masih agak jauh, latihan setiap hari nonstop dari pulang sekolah sampai hampir maghrib.
wow, plus sekali. Iya, jadi usaha emang gak mengkhianatin hasil Iya betul, tak ya. mengkhianati hasil. Mereka udah kerja keras latihannya, berarti hasilnya juga pasti baik. Alhamdulillah. Nah, selain duta madrasah, ada duta pepelingasin. Nah, ternyata OSIS juga ya kalian bertiga nih. Iya, kami bertiga merupakan anggota dari OSIS Man 1 Muara Enim. Berarti udah duta pepelingasin, udah duta madrasah, OSIS pula. Barengan lagi tiga-tiganya ya. Iya, alhamdulillah. Emang jadi bestie banget Wah. udah nih kalau kayak gini nih. Kalau untuk di OSISnya itu Umar itu yang paling tertua gitu. Kalau kami kan kelas 3, Umar udah OSIS dari kelas 1, Wira OSIS dari kelas 2. Nah Khalid ini baru naik kelas 2, dia juga baru join OSIS di kelas 2 ini. Oh gitu. Gitu, jadi tidak serentak langsung tiga-tiganya bestie gitu, enggak. Baru-baru inilah gitu. Oh, apa karena kalian ketemu di duta madrasah atau duta pepelingasin nih, jadi masuk OSIS ikut sama Umar nih? Iya, itu semenjak masuk madrasah kan, duta madrasah kami jadi dekat bertiga. Jadi Wira sama Umar ini ngeracunin Khalid untuk masuk ke OSIS gitu. Oh gitu. Jadi biar klop. Untung gak diracun cyanida ya. Waduh. Diracun untuk masuk ke OSIS. Siap, Biar lebih alhamdulillah. banyak organisasinya lagi, lebih banyak pengalaman hidupnya lagi yang lebih positif ya. Karena kan juga kalau melamar kerja tuh ya pasti dilampirin nih, kita pernah ikut ini, ikut OSIS, ikut ini kan, itu berpengaruh tuh. Nah berarti jadi dari OSIS ini ajak-ajakan juga ya, karena Iya, udah di betul. duta madrasah nih. Di OSIS sendiri gimana nih pengalamannya di OSIS, ngapain aja di OSIS gitu. OSIS Man 1 Muara Enim tentunya. Kalau untuk dari pengalaman dari Wira pribadi, alhamdulillah agak sibuk, agak mencekam gitu kan. Karena Mencekam gitu ya. baru pertama kali masuk ya, baru pertama kali join OSIS, daftar, langsung nyalon dari ketua OSIS kemarin. Jadi ketua OSIS sekarang nih. Kemarin itu kan nyalon, kalah tuh. Nyalon tapi rambutnya nggak disalon. Enggak, bukan nyalon nyalon, OSIS ya? bukan nyalon rambut. Nyalon ketua OSIS kemarin ada 3 pasang. Nah, Wira tidak menang, dijadikanlah sama pembina OSIS wakil kedua. Nyalon ketua tidak jadi wakil. Jadi wakil, jadi Iya. sekarang jadi wakil ketua OSIS. Siap, betul, Man 1 Muara alhamdulillah. Enim ya. Berarti banyak mengemban tugas ya. Iya, sangat banyak sekali. Itulah agak riwah. Iya, wakil ketua OSIS jadi duta madrasah. Berarti sering ya ngerasa pusingnya atau tabrakan jadwal gitu. Sering, tambah lagi Wira itu ada psiko lagi. Itu English Club, Wira ikut English Club dan Wira juga ketua dari English Club dari Man 1 Muara Enim. Jadi Aduh. banyak sekali amanah yang dibebankan kepada Banyak Wira. ya. Alhamdulillah semuanya lancar. Walaupun agak mampet-mampet dikit karena sering tabrakan gitu. Iya, sering tabrakan. Tapi berarti sosok Wira ini dipercayain jadi ketua-ketua di mana-mana. Berarti ini ada terlihat dari teman-teman yang lain yang milih. Itu kan jadi ketua itu dipilih ya. Ya, Berarti kan teman-temannya ngelihat nih sosok Wira ini dapat dipercaya gitu kan. Jadi bisa mengemban amanah untuk jadi ketua OSIS, ketua ini. Nah dari alhamdulillah. sekian banyaknya itu apa nih kira-kira yang selain waktu, tabrakan yang menurut Wira nih agak berpengaruh gitu? Agak berpengaruh itu tentunya di masa SMA ini lagi menggebu-gebunya itu soal percintaan ya. Siap. Saking sibuknya dengan organisasi, kita kadang tidak sempat lagi untuk main cinta, tidak sempat lagi main cewek. Alhamdulillah dijauhkan dari zina tapinya. Bener. Cuman ya hasrat itu masih ada dan tidak terlaksana, ya sudahlah jalanin wae kan. Iya berarti karena banyak organisasi, banyak jadi ketua, banyak kegiatannya lah. Jadi Iya. jomblo nih ya. Aduh, jomblo abadi. Jadi jomblo abadi ya. Bertiga-tiganya jomblo nih. Jomblo semua. Oh, jomblo Tapi kalau semua. Wira dari kelas 1 sampai kelas 3 ini jomblo masih. Gitulah, sangat riwah sekali kesibukan. Siapa tahu nanti karena udah di mana-mana ya kan orang lihat, mungkin orangnya segan, orang lihatnya segan juga ya. Aduh Wira nih ketua nih takut nih. Nanti kalau deket sama dia nih harus jadi ini nih, jadi ibu Aduh, negara nih. Kalau soal itu sih nggak terlalu. Kalau soal Wira ini, sosok Wira pemimpin itu tidak yang sangat tidak main senioritas gitu. Wira lebih ke arah santai, lebih ke arah membaur, lebih ke arah mengajak teman-teman untuk santai wae. Tidak ada senioritas di antara kita. Anggap wae kita ini semuanya setara. Wira tidak suka sangat senioritas itu, tidak suka Wira.
nggak suka yang galak-galak ya. Iya, tidak suka. Kayak harus kayak jadi ketua yang kamu beli kopi, kamu beli ini, enggak Tidak, ya? tidak sekali, tidak mencerminkan sosok pemimpin yang baik itu. Oke deh, nanti kita lanjut lagi ya keseruan pembicaraan kita yang udah ngalor ngidul sana sini ya. Nah ini nih satu requestan lagu nih dari Wira tadi ya, Siap. Lonely dari Akon. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Balik lagi di Tanjung Enim Radio tentunya para kanca. Tadi lagu sebelum ini ya Lantas, requestan dari Khalid nih. Lantas apa nih Khalid? Nah dengar kabar nih para kanca. Khalid ini juga punya satu prestasi loh. Prestasi tentunya di bidang nggak jauh-jauh ya keagamaan ya. Coba dijelasin nih Khalid. Sebelumnya saya cerita sedikit ya. Boleh, banyak juga boleh nggak apa-apa. Terima kasih. Dulu waktu saya tamat SD mau masuk SMP itu saya pernah mondok di Lampung. Mondok Ya, Lampung Timur, Bajepara. Di sana itu saya 2 tahun sekolah. Nah di sana itu sekolahnya itu ada khusus untuk tahfiz gitu. Jadi di sana itu sekolah itu cuma sampai jam 12, dari jam 8 itu sampai jam 12 cuman sekolah akademik kan. Kemudian setiap hari itu banyak halakoh gitu, kalau istilahnya di sana itu halakoh. Iya. Kayak hafalan Al-Quran gitu. Terus? Terus ya gak kerasa udah 2 tahun di sana kan, udah banyak hafalan juga. Dan karena corona ini saya terpaksa pindah ke Muara Enim ini soalnya. Terpaksa ya? Siapa yang maksa Lid? Virusnya yang maksa. Virus corona ya? Ya, benar. Yang memaksakan kita untuk pulang ke Ya, kampung masing-masing ya? benar sekali. Nah terus? Jadinya pulang ke sini jadi nggak lanjut lagi di sananya? Ya nggak lanjut lagi. Pulang ke sini pindah ke sekolah MTS. Ya. Berarti dari mondok karena corona jadi pindah ke MTS. Ya, MTS. Dan berhasil atau apa ya? Jadi Hafiz Al-Quran ya? Sebelumnya belum sebenarnya. Belum. Ya masih sedikit lagi lah. Dikit lagi ya. Masih kalau dari 1 sampai 10 masih berapa lagi nih? Dari 1 sampai 10 masih 3 lagi lah. Kenapa belumnya tuh? Ya itu juga faktor inilah, lingkungan juga lah. Kalau di rumah kan godaannya tuh banyak kan. Ya. Godaan apa? Makan, tidur gitu? Makan, tidur, main HP. Kan. Kalau di pondok Kalau kan? di pondok itu kan waktunya itu udah terjadwal gitu. Dari sudah subuh itu ngaji dulu, kemudian siang ngaji lagi, sore ngaji lagi, malam juga ngaji lagi. Pokoknya sehari itu full untuk Al-Quran gitu. Jadi banyak yang didapetin di sana ya? Ya benar sekali. Karena di sini udah agak longgar, udah nggak setiap hari, udah nggak teratur jamnya ya. Tapi nanti dikit lagi ya. Walaupun tetap jadi duta madrasah, jadi OSIS, duta populingasi, tetap lah ya harus dilanjutin lagi gitu ininya. Nah dari duta populingasi itu sendiri tadi kan itu tadi kabupaten ya, kabupaten kalian bertiga kan. Ya, benar. Terus dilanjutin lagi ya di tingkat provinsi ya? Ya bulan Juli ya kalau nggak salah kompetisinya. Itu Juli 2022 ya? ya 2022. Yang terpilih jadi duta populingasi di Kabupaten Muara Enim itu dikasih kesempatan ikut ke tingkat provinsinya gitu. Jadi kalian bertiga ikut lagi? Ya kami bertiga ikut lagi, nyoba lagi, dan alhamdulillah saya dapat juara harapan 2 kemarin. Bagus, tepuk tangan dong para kanca. Awas yang di rumah nggak tepuk tangan ya. Terus nanti ditanya, kalau di rumah tepuk tangan ditanya kenapa kak tepuk tangan? Enggak, lagi nonton Tanjung Enim Radio ya kan. Nah terus dari provinsi tadi itu dapat juara? Harapan 2 ya. Itu kenapa bisa sampai menyabet juara harapan 2 itu apa aja sih yang dilakuin atau kiat-kiat apa aja? Well,
Saya sendiri juga nggak nyangka gitu bakal dapat juara harapan 2 gitu. Bahkan saya bisa ngalahin Wira dan yang juara 1 di tingkat kabupatennya. Panas tuh kita tuh. Langsung nengok ya tuh. Nah terus? Well, menurut saya kunci di kompetisi Duta Papelingasi Sumsel itu ada di ininya apa? Presentasi ya. Presentasinya tentang lingkungan. Jadi sebagai Duta Papelingasi ini wajib diadakan proker gitu. Wajib punya proker setiap mau ikut Duta Papelingasi ini. Oh, berarti kamu punya program kerja sendiri? Ya, program kerja sendiri. Kemudian dari program kerja itu nanti dipaparkan pas seleksi itu. Kemudian yang sekiranya oleh juri itu menarik dan bagus bakal terpilih gitu. Berarti sampai di seminarin aja prokernya gitu ya, semacam di seminarin terus. Dari situ langsung ditentukan juaranya gitu. Ya. Dilihat dari proker-proker yang program kerja yang udah dipaparin tadi sama dewan jurinya. Ya, benar. Belum sempat terlaksanakan ya, tapi prokernya. Untuk sekarang sih masih belum sempat, tapi lagi diusahain. Ini di bulan depan itu bulan September kami bakal yang Duta Papelingasi Sumsel ini bakal audiensi ke Disporanya langsung gitu. Maparin program kerja kami lagi, kapan mau dilaksanakannya kan. Kapan juga tempatnya di mana gitu. Oh iya. Berarti ininya ke Dispora ya ininya. Papelingasi ini sebuah organisasi ini di bawah naungan Dispora langsung. Gitu. Oh gitu. Jadi kalau kalian punya program kerja, kalian minta dukungannya langsung ke Dispora dulu. Ya benar. Ya kan? Siapa tahu ada bapak-bapak Dispora nih lagi nonton. Bisa ayo Pak tolong dibantu nih. Ya Pak. Nanti mau buat program kerjanya dimasukin ya. Tolong dibantu ininya. Biar ACC gitu ya. Itu kan juga program kerjanya menyangkut lingkungan kan. Ya. Kebersihan lingkungan tentunya ya. Ada bocoran dikit nggak program kerja waktu kali ini? Paparin itu sampai dapat juara itu. Well, kemarin program kerja saya itu kalau menurut saya sih program kerja yang dinilai itu karena program kerja saya itu kayak detailnya itu jelas, detailnya itu kan. Program kerja saya itu sekolah tanpa plastik. Sekolah tanpa plastik Ya. ya. Kemudian saya jelaskan lagi di sekolah tanpa plastik itu bahwasanya di Man 1 Maret nanti bakal ada sebuah kayak misalnya di hari Sabtu gitu. Para siswa itu diwajibkan bawa tumbler gitu untuk mengurangi sampah-sampah plastik. Gitu. Oh gitu. Simple tapi sangat ini ya bermakna berarti ya. Karena mengurangi plastik ya kayak gitu ya bawa tumbler masing-masing ya kan. Tapi di kantin pasti kayaknya ada tetap ya plastik ya. Ya itu harus memang agak sulit gitu mengubah itu. Harus ada razia plastik di kantin setiap hari apa gitu ya. Nah kalau dari siapa nih Wira nih. Gimana pendapatnya tentang tadi kita hal nih Duta Papelingasi Provinsi nih, kesulitannya itu di apa sih sampai seorang Wira gitu bisa dikalahkan oleh Khalid? Kalau menurut Wira kembali lagi ke kemampuan yang di bidang nyusun materi itu Wira agak kurang karena termasuk ke bagian akademik ya. Kemarin itu kan presentasi program kerja, presentasi program kerja. Nah dalam materi itu memang Wira akui materinya Khalid itu lebih unggul, lebih jelas, lebih bagus. Tapi kalau soal performing, Wira juga merasa oke. Itulah mungkin kalahnya itu bukan saat presentasi, tapi apa yang dipresentasikan itu yang agak kalah Wira. Materinya lebih ini mungkin di Khalid ya, Iya. lebih mantep gitu. Mantap. Lebih ini. Oke, kita lanjutin lagi nih para kanca karena kakak Tria udah ngode-ngodein ya. Kita lanjutin lagi setelah ini di jangan kemana-mana tetap di Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.